فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Di ujung bulan Sya'ban ini kita akan membahas, mengulangi kembali pelajaran kita terkait seputar saum Ramadan. Dan untuk mengisi tema ini kami akan membacakan beberapa poin dari kitab yang berjudul Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh dua alim ulama, yaitu Syekh Salim Al-Hilali dengan Syekh Abdul Harith Ali Hasan bin Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Ini adalah salah satu referensi kitab yang susunannya sangat bagus dan baik untuk ditelaah dan dikaji oleh penuntut ilmu. Taib. Bahasan pertama kita adalah tentang as-sahur, santap sahur. Tentunya amalan yang paling dekat atau amalan yang paling pertama kita lakukan nanti ketika pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan adalah sahur. Dan sebelumnya tarawih, kan begitu. Belum puasa tapi sudah salat tarawih dan malamnya sahur, besok akan puasa. Jadi itu penting kita ketahui as-sahur. Yang pertama dibahas oleh ulama adalah hikmah dari sahur tersebut. Hikmahnya adalah sebagai pembeda antara puasanya ahli kitab dan puasanya kaum muslimin. Dalam hadis disebutkan faslu ma baina siyamina wa siyam ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Adalah makan sahur. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengamalkannya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian keutamaan sahur. Sahur ini barakah, sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan ada riwayat yang menunjukkan atas amalan ini berkah. Itu riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi thalatha. Keberkahan itu ada pada 3 perkara. Al-jama'atu, keberjamaah, kebersatuan, kebersamaan. Was-sarid, sarid ini menu makanan orang Arab. Was-sahur, dan makan sahur. Ada riwayat juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ja'ala al-barakata fis sahuri wal kaim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keberkahan itu ada pada makan sahur dan al-kaim. Kain itu timbangan, neraca timbangan.
Ada riwayat juga datang dari Abdullah bin Al-Harith, dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatasahhar. Ini sahabat ini berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang santap sahur. Kemudian Nabi bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uuh. Sungguhnya sahur ini adalah keberkahan yang Allah telah berikan kepada kalian, jangan kamu tinggalkan. Fala tad'uuh, jangan tinggalkan makan sahur. Seperti ini perintah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan sahur tersebut, sampai-sampai Nabi memerintahkannya. Di antara hikmahnya atau manfaat dari sahur ini, pertama, ittiba'un lis-sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa yuqawwi as-siyam, memperkuat orang yang puasa. Kemudian menyelisihi ahli kitab, sebagaimana disebutkan hadisnya, karena mereka tidak makan sahur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya sebagai al-ghadatul mubarak, yakni al-ghadat al-mubarak, hidangan yang berkah. Hidangan yang berkah yaitu as-sahur. Dan di antara keutamaan lainnya sahur ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur, yakni mengampuninya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, as-sahuru aklatu barakah fala tad'uuh walau an yajra ahadukum jur'atan min ma. Sahur itu makanan berkah, santapan berkah, jangan tinggalkan meskipun hanya sebatas kamu meneguk tegukan air. Sungguhnya Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya mengampuni, memohonkan ampun atas orang-orang yang bersantap sahur. Salawat dari Allah untuk hambanya, maksudnya adalah diberikan rahmat oleh Allah. Salawat dari malaikat untuk manusia, maksudnya adalah dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dari santap sahur. Lalu dengan apa kita santap sahur? Tidak perlu repot-repot. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Santapan sahur paling bagus, paling nikmat orang beriman adalah kurma. Entah itu kurma yang basah juga boleh, kurma yang kering juga boleh. Dan ini diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nampaknya ini yang menjadikan kita kuat dan segar di pagi hari, tidak mengantuk. Kebanyakan kita di bulan Ramadan itu setelah subuh adalah waktu yang paling berat, tantangan luar biasa, semuanya mengantuk. Tidak sabar melihat bantal dan kasur. Kenapa? Sahurnya kebanyakan. Sahur pakai kebuli, ya sudah, setelah subuh ngantuk. Iya kan?
sahurnya maunya sebanyak-banyak, ngantuk. Selain ngantuk, tidak nyaman di perut. Jam 9 terasa penuh perut, sudah kenyang, menjadikan kita malas. Ini Nabi SAW bersabda, yang paling bagus santap sahur itu adalah kurma. Tapi semoga Allah maafkan kita sudah terbiasa tidak bisa lepas dengan nasi. Kita adalah umat yang memang makanan pokoknya adalah nasi. Kurma adalah makanan pokoknya Nabi SAW dan para sahabat. Dari itu Nabi menyebutkannya. Ya mungkin bisa dikias. Paling bagus sahur itu adalah nasi, melihat dari faedah dan keutamaan dan hikmahnya itu untuk memperkuat orang yang berpuasa, maka nasilah solusinya. Kemudian dalam masalah sahur ini disunnahkan kita mengakhirkannya. Yustahabbu ta'khirus sahur ila qabailil fajr. Disunnahkan kita mengakhirkan sahur sampai sebelum waktu subuh. Akhir-akhir subuh, sebelum subuh baru kita sahur. Dan itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW jarak antara beliau selesai sahur sampai menuju ke tempat sholat, iqamat untuk sholat itu 50 ayat. Dan ini sesuai dengan riwayat dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua, atau Zaid bin Thabit berkata, kami pernah santap sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau bangkit untuk sholat subuh. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa kira-kira antara waktu jarak dari sahur maksudnya dari setelah selesai makan sahur, setelah Nabi selesai makan sahur itu jaraknya berapa ke sholat? Bukan awal sahurnya di sini ditanyakan, tapi sudah selesai sahur, berapa kira-kira jaraknya waktu tersebut sampai Nabi SAW datang ke tempat sholat untuk jadi imam. 50 ayat, 50 ayat. Ya, ini ayat yang pertengahan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ya mungkin ini awal-awal surat Al-Baqarah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. 50 ayat berapa lembar itu? Paling 2-3 lembar. Berapa menit itu? Kalau kita hitung dengan menit, 15 menit barangkali. 15 menit. Nabi SAW berarti selesai santap sahur 15 menit kemudian sholat subuh. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu pemahamannya. Bentuk bagaimana Nabi SAW betul-betul mengakhirkan waktu untuk santap sahur. Maka tidak sesuai dengan sunnah orang yang sahur jam 1 malam. Yang lebih tidak sesuai dengan sunnah lagi adalah orang-orang oknum-oknum yang membangunkan orang sahur dengan cara yang kurang bijaksana. Teriak di mikrofon masjid, sahur. Dia keluarkan suaranya sekencang-kencangnya di mikrofon masjid. Padahal Nabi melarang kita untuk mengangkat suara di masjid. Dan itu bukanlah waktu orang untuk santap sahur. Jam 1 malam, jam 3 malam, orang masih ngantuk. Maka oknum-oknum yang seperti ini perlu ditertibkan, dinasehati. Dan biasanya adalah oknum-oknum anak muda, karena dia begadang, gak ada kerjaan, teriakin orang bangunin sahur. Dan ini salah satu fenomena yang sangat perlu untuk diluruskan karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW.
Kemudian hukumnya apa sahur ini? Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sampai-sampai Nabi SAW memerintahkannya. Dalam satu riwayat yang lebih kuat lagi, Nabi bersabda, "Man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'." Dan Bukhari, hadis yang sahih. Siapa saja di antara kalian yang hendak ingin puasa, maka santap sahurlah walaupun dengan sesuatu. Perintah dari Nabi SAW, semua ayat, semua hadis itu bentuknya adalah perintah agar makan sahur. Ini menunjukkan betapa sangat kuatnya perintah kesunahan santap sahur ini. Namun tidak sampai wajib, kata ulama. Dinukil ijma' dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, sahur itu tidak wajib. Artinya kalau orang tidak sahur kemudian berpuasa, sah puasanya dan tidak dapat dosa dia kalau tidak sahur, kecuali dia meninggalkan sahur karena kebencian, tidak mau mengamalkan sunnah. Kemudian setelah kita bahas tentang sahur, apa saja amalan yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Kita ketahui berpuasa ini bukan sekedar menahan lapar dan haus dan syahwat berjima', tidak. Tapi ada perkara-perkara yang dia adalah sangat penting untuk kita hindari. Pertama adalah qauluz zur, ucapan yang dusta. Tidak berdusta. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi 'azza wa jalla hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, ini mengamalkan kedustaan, maka tiadalah Allah Subhanahu wa ta'ala hajat pada seseorang yang meninggalkan makan dan minumnya. yakni tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lapar dan hausnya, karena ternyata dia tidak menjaga lisannya. Maka yang paling pertama yang harus kita perhatikan, menjaga lisan. Diingat-ingat lisan dijaga kalau kita puasa. Semakna dengan lisan, ingat-ingat komen di sosmed, jangan asal komen. Ingat-ingat komen di grup WhatsApp, jangan asal komen. Itu maknanya satu, sama-sama ucapan. Hati-hati, jangan berbicara atau komen yang dusta, yang palsu. Kemudian kita adabnya yang mesti ditinggalkan adalah al-lahu war-rafath, lalai. Al-lahu artinya lalai. War-rafath, rafath itu artinya syahwat kepada lawan jenis yang tidak halal. Pembicaraan yang menjurus kepada pembicaraan atau sikap yang menjurus kepada syahwat, kepada lawan jenis, kepada perempuan. Seperti melihat perempuan, menggoda perempuan, merayu perempuan, modusin perempuan di bulan Ramadan, jangan. Hal yang harus dijauhi. Dan ini lagi musibah di kita. Sore-sore banyak anak muda-mudi itu ngabuburit dengan pacarnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini kemungkaran yang harus dicegah oleh semua orang tua dan oleh orang-orang yang memiliki kecemburuan akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa daya, kita ini lalai dalam nahi mungkar. Nabi SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanyalah menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi war-rafath. Sungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari al-lagwu tadi itu,
perbuatan yang sia-sia, warrafath, dan perbuatan yang menjurus kepada syahwat kepada perempuan. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik, apabila ada orang yang mencaci maki kamu atau berbuat jahil ke kamu, faqul, katakanlah, inni shaim, saya ini puasa, inni shaim, saya puasa, untuk memberikan dia dakwah kita ini sedang puasa, dan untuk mengingatkan diri agar bersabar, saya ini puasa, tidak terpancing oleh orang tersebut. Nah, ini dalilnya tentang harus seorang yang beriman itu menjauhi al-laghu war-rafath. Lagu yang paling berbahaya di akhir zaman ini adalah smartphone, terutama anak-anak muda berpuasa tapi hari-harinya penuh dengan game online, game offline, dari awal subuh sampai maghrib, dan bahkan bisa menimpa orang tua, orang dewasa. Ini perbuatan laghun, sia-sia, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dewasa, ujiannya adalah sosmed yang ada semua di aplikasi internetnya. Dan yang paling berbahaya yang sudah kita ketahui adalah Instagram dan TikTok dan YouTube. Ini 3 aplikasi menurut kami bagi orang yang ingin puasanya bersih, liburkan dia. Liburkan, uninstall. Berbahaya. Di dalamnya hal-hal yang bisa merontokkan pahalamu puasa. Nah, ini perkara yang membuat lalai, laghun. Lalu apa dong amalan kita Pak Ustaz kalau gitu? Puasa kan bosan, udah baca Quran sudah, ya tidur saja. Tidur capek, baca lagi. Capek baca, tidur lagi. Atau bantu istri nyuci, nyapu, belajar. Kan tentu tidak mungkin seseorang puasa dari subuh sampai maghrib itu baca Al-Quran, tidak bisa. Ini kita bukan sahabat, bukan salaf kita ini orang yang hidup di tahun 2022. Yang antum baca itu manusia-manusia istimewa, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alamnya beda itu. Jangan samakan diri antum dengan mereka. Kita ini paling banter baca Quran 2 jam. Setelah itu ngantuk, tidurnya 5 jam. Iya kan? Jadi kita harus jujur dengan keadaan kita nggak mau tinggi-tinggi. Terus bagaimana cara kita kalau begitu? Kalau bosannya istirahat, tidur, baca ilmu bermanfaat. Capek, tidur. Nah, itulah barangkali dimaksud dengan tidurnya orang berpuasa itu pahala. Ini hadis lemah, tapi ya mengalihkan dari hal yang tidak bermanfaat. Sebagian orang bosan puasa, mancing kerjaannya. Dari jam 9 sampai maghrib, memang tidak terasa itu. Tapi kan laghun itu, permainan, sama dengan main game, tidak bermanfaat. Kita disuruh yang bermanfaat, disuruh baca Al-Quran, atau disuruh untuk bekerja kalau memang jamnya kerja. Ini catatan penting dalam masalah ini tentang kita berpuasa, supaya puasa kita bagus. Dari itu Nabi SAW mengancam sangat keras orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ini. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa itu bagiannya dari puasanya adalah lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga saja. Ini ancaman dari Nabi SAW agar kita tidak bermudah-mudah dalam urusan yang dilarang untuk dilakukan ketika berpuasa. Baik. Kemudian apa saja yang boleh diamalkan, dilakukan oleh orang yang berpuasa? Pertama, as-sha'im yusbihu junuban. Orang yang puasa ketika subuh dalam keadaan junub, malamnya dia jima dengan istrinya,
belum mandi junub, subuhnya masih junub. Hukumnya bagaimana? Ini boleh hukumnya. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli, thumma yaghtasilu wa yasum. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau junub karena sebab jima dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Artinya tidak ada masalah dalam hal itu, tidak makruh hukumnya, tidak haram hukumnya, boleh hukumnya karena Nabi pernah seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada faedah, puasanya kalau malam boleh orang jima. Bukan artinya mentang-mentang bulan puasa 24 jam ibadah, tidak bisa itu. Sebagaimana yang saya katakan tadi itu. Nabi SAW yang paling kuat ibadah ternyata ada waktunya di bulan Ramadan itu pada malam hari menyetubuhi istrinya. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal yang perlu dicatat agar kita tidak berlebihan ekstrim dalam urusan ibadah. Karena ibadah itu adalah ikut kepada caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, boleh siwak. Boleh orang melakukan siwak, yakni bersihkan giginya dengan kayu Arab itu. Karena Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Kalau saja tidak susah, tidak berat atas umatku, aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak ketika berwudu. Nabi SAW di hadis ini tidak mengkhususkan apakah di sini orang yang berpuasa ataukah tidak. Sama, anjurannya sama. Untuk orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa disuruh bersiwak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan siwak ini pada sebagian waktu, tidak. Ini isyarat kepada ada sebagian ahli fikih memandang bahwasanya melakukan siwak setelah waktu zuhur sampai maghrib tidak dianjurkan menurut sebagian ahli fikih. Tapi penulis kitab Sifat Shaumin Nabi yang kita bahas ini memandang bahwasanya hal itu tidaklah kuat, karena Nabi SAW tidak pernah merinci hukum siwak ini apakah boleh atau tidak setelah zuhur. Maka hukumnya tetap kepada hukum asalnya. Ini disunnahkan bersiwak bagi orang yang berpuasa, yakni artinya boleh bersiwak. Maka masuk ke dalam siwak ini adalah melakukan sikat gigi tanpa pasta gigi, tanpa odol. Kalau dengan odol ada bahasan lain dari ulama, ada yang memandang untuk tidak dilakukan kalau menggunakan odol, karena dia memiliki rasa yang sangat kuat, bisa tembus ke tenggorokan, bisa masuk ke kerongkongan, dan khawatir ini menjadi was-was bagi orang yang berpuasa. Maka lebih bagus kita sikat giginya siang itu tidak dulu pakai odol, tapi sekedar sikat gigi dengan sikat biasa. Ini semakna dengan siwak. Kemudian boleh orang berpuasa itu berkumur dan istinsyaq. Berkumur dan istinsyaq ketika berwudu, dan ini diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja istinsyaq ini dianjurkan ketika berpuasa agar jangan berlebihan, sewajarnya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah."
maksimalkanlah istinsyaqmu kecuali kamu dalam keadaan puasa. Istinsyaq itu menghirup air ke hidung. Di dalam berwudu kita dianjurkan untuk memaksimalkannya. Tapi ketika berpuasa jangan terlalu maksimal. Cukup hidung sampai di air sampai di lubang hidung saja sudah cukup. Kemudian yang keempat, boleh bagi orang berpuasa itu menyentuh istrinya dan mencium istrinya. Jadi ini perkara-perkara yang kadang dianggap tidak boleh, tapi ternyata boleh ketika berpuasa. Yani al-mubasyaratu wal qiblatu lis-shaim. Mubasyarah artinya menyentuh istri, menciumnya, boleh hukumnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah mencium istrinya dalam keadaan berpuasa, wa yubashir wa huwa sha'im, dan menyentuh istrinya ketika berpuasa. Lakinnahu kana amlakakum liirbi, tapi Nabi SAW adalah sosok yang paling bisa menahan syahwatnya, Ini dalil tentang bolehnya mencium. Berarti bagi yang laki-laki yang bisa mengontrol syahwatnya supaya tidak kebablasan, boleh dia sekedar mencium, memeluk istrinya. Dan ini biasanya adalah pada laki-laki yang sudah mulai tua, yang sudah usianya 35 ke atas. Di situ dia sudah normal, dia bisa untuk mengatur syahwatnya. Tapi laki-laki yang masih muda di bawah itu biasanya sulit dia menahan syahwatnya. Jangan coba-coba cium peluk istrinya, kebablasan nanti, tidak kuat dia menahan syahwatnya. Dari itu kemudian disebut oleh ulama, yukrahu dzalika lisyabab, makruh perkara ini untuk pemuda, untuk yang masih muda, usia 30 tahun, 35 tahun itu masih muda. Sebagian jamaah di sini rata masih muda kayaknya. Jangan coba-coba sentuh istrinya, berbahaya, nanti bisa batal puasa. Nah, satu hadis lagi dulu. Ini hadisnya berbunyi dari Amr bin As, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun. Suatu ketika kami bersama Nabi SAW, datanglah seorang pemuda. Ya Rasulullah, qabbil wa ana sha'im. Ya Rasulullah, saya mencium istri saya dalam keadaan saya puasa. Jangan, kata Nabi SAW. Faja'a syaikhun, datanglah orang yang sudah sepuh, sudah tua. Wa qabbil wa ana sha'im. Saya mencium ya Rasulullah, istri saya dalam keadaan puasa. Qala na'am, enggak apa-apa. Fanadhara ba'duna ila ba'd, kemudian sahabat melihat satu yang lain, saling melihat satu dengan yang lainnya. Kok bisa begitu ya, kok beda, kata sahabat kira-kira. Nabi menjawab, inna syaikha yamliku nafsah, sungguhnya orang yang sudah tua itu bisa menahan dirinya. Silakan Anda. Baik. Dari masalah inilah kemudian, yaitu masalah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya pemuda dilarang oleh Nabi SAW mencium istrinya, sedangkan yang tua diperbolehkan, bahwa dianjurkan untuk tidak menikah di bulan Ramadan atau di akhir-akhir bulan Syawal untuk anak muda dan mudi. Bayangkan dia bulan malu di bulan Ramadan, apa yang akan terjadi itu? Bisa rusak puasanya 3, 2, 4, 5 barangkali. Kecuali orang-orang yang sabar dan mau memisahkan diri dari istrinya. Tapi kan sulit, pengantin baru kayak lem itu, nggak bisa pisah dia. Maka ini faedah untuk kita, agar kita ingatkan teman-teman kita
masih muda, anak-anak kita, lihat bulannya. Sya'ban mau berakhir, jangan dulu deh. Kecuali ada perjanjian akad nikah tapi dipisah, untuk menghindari dia akan mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan. Baik. Nah, ini secara fikih saja kalau bagi anak-anak yang dirasa dia khawatir akan hal itu. Kemudian boleh zauqut ta'am, mencicipi makanan. Ini merasa mencicip zauq, mencicip makanan di ujung lidah untuk memastikan dia ini asin atau tidak. Dan ini bagi para juru masak yang dia adalah penjual makanan atau ibu-ibu yang sedang dalam keadaan berpuasa ingin memastikan kadar dari garam atau pahit atau manisnya makanan tersebut, boleh dia sekedar merasakannya saja. Ini sesuai dengan riwayat datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw asy-syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak masalah seseorang itu merasakan yakni al-khal, cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongannya dan dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian dibolehkan di dalam berpuasa itu menumpahkan air di kepalanya, air yang dingin, dan mandi dengannya. Hal ini penting diketahui karena sebagian orang kadang ekstrim. Kalau siang bolong, panas, haus, kemudian mandi, dia bilang tidak boleh. Itu sama seperti kamu minum katanya. Ini salah, keliru. Orang yang berpuasa dalam keadaan dia haus, lelah, panas, boleh hukumnya dia mandi dengan air dingin, ditumpahkan air ke kepalanya, ke badannya biar segar, biar fresh. Bahkan kalau ada kolam renang, jebur situ tuh. Asalkan jangan minum. Ini sesuai dengan riwayat yang disebutkan bahwasanya Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata dalam Sahih Bukhari, babu iktisalis shaim, bab tentang mandinya orang berpuasa. Ini jadi dalilnya. Wa balla Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma thawban fa alqahu alaihi wa huwa shaim. Bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu membasahkan pakaian, yakni ada pakaian dibasahkan dengan air, kemudian beliau letakkan di badannya dalam keadaan berpuasa untuk mendinginkan badannya. Kalau di hari ini ngasih lah begitu kan, boleh hukumnya orang ngasih, panas-panas. Padahal Sya'bi al-Hammam wa huwa sha'im, ada ulama bernama Sya'bi masuk ke dalam kamar mandi dan mandi dalam keadaan berpuasa. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im min al-'atash aw min al-har. Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air ke atas kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa karena kehausan dari panas. Yani beliau tumpahkan air ke kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dan sanadnya sahih. Itu perkara-perkara yang boleh bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Sekarang adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Pertama adalah orang yang musafir. Orang yang musafir perjalanan jauh, yakni misalnya dari Bekasi ke Jawa Timur mau mudik, sudah musafir, boleh dia tidak berpuasa. Dan ini mansus, yakni disebutkan secara naskah dalam Al-Quran, "Faman kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Siapa saja yang sakit di antara kalian atau dia tengah berada di atas musafir, maka gantilah pada hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Seperti ini firman Allah. Allah menginginkan kemudahan
untuk kita beribadah. Allah tidak menginginkan yang kesusahan untuk kita. Itu syariat Islam. Jadi itu ulama, salah satu keistimewaan Islam itu adalah agama yang mudah, tapi sesuai dengan karakteristik dan syariatnya. Berbeda dengan manusia, kalau buat aturan itu pasti susah. Manusia kalau buat aturan cenderung menyusahkan orang lain. Coba saja contohnya peraturan sekolah. Susah, ribet, tidak boleh telat, harus masukin baju, rambut tidak boleh panjang, banyak aturannya. Apalagi perusahaan, SOP-nya banyak buat aturan. Hujan tidak boleh datang. Kalau syariat Islam kan hujan boleh di rumah, tidak sholat. Kalau urusan dunia hujan, mau gempa, Anda datang. Anda mau macet, saya nggak mau tahu katanya. Kamu harus datang jam sekian, titik. Macet urusan kamu katanya. Kalau syariat Islam tidak. Ada masyaqqah, ada kemudahan di situ. Dan itulah bedanya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Nabi menyuruh kita untuk memudahkan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah orang lain, jangan persulit orang lain. Mudahkanlah, jangan bersulit. Dan Nabi mengancam orang-orang yang memiliki kekuasaan kemudian menyusahkan orang-orang, supaya Allah menyusahkan orang tersebut di hari kiamat. Allahumma man walla amra ummati fashaqqa alaihim fasyuq alaih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku kemudian dia menyusahkannya, maka persusahlah dia kelak di hari akhirat. Itu ancaman untuk orang-orang yang suka bikin ribet, suka bikin susah. Permudah agar kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini musafir ini boleh tidak berpuasa, tujuannya agar mempermudah orang yang musafir tersebut. Bayangkan, hal yang wajib menjadi tidak wajib karena musafir. Suatu hal yang sangat mudah bagi orang Islam. Tapi jika ada orang yang ingin berpuasa ketika musafir, boleh hukumnya, jangan dicela. Dulu pernah terjadi kisah di zaman Nabi SAW, ada sahabat terbelah menjadi dua ketika musafir bersama Nabi. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Tapi disebutkan dalam riwayat, falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sa'im. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, dan yang tidak puasa tidak mencela yang berpuasa. Ini hadisnya sahih. Jadi ini peristiwa terjadi ketika perang Fathu Makkah. Dan di situ ada pelajaran bahwasanya dalam masalah perbedaan pendapat yang furu', jangan saling mencela. Jangan saling mencela, tapi saling menghormati. Ini sudah ada contohnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sakit boleh tidak berpuasa, sebagaimana tadi disebutkan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Marid, orang yang sakit, boleh tidak berpuasa, tapi dia ganti nanti puasa yang dia dalam keadaan sakit tersebut. Kemudian yang haid dan nifas, orang yang haid dan nifas ini bukan boleh lagi, tapi tidak boleh dia berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Sudah terbentuk konsensus ulama atau ijma' ulama, perempuan yang haid dan nifas tidak boleh dia berpuasa, tapi dia wajib nanti mengganti puasanya di bulan Syawal atau bulan lainnya. Dan yang keempat, yang boleh tidak berpuasa itu asy-syaikhul kabir wal mar'atul ajuz, laki-laki yang sudah sepuh tua dan perempuan yang sudah sepuh tua renta. Laki maupun perempuan kalau sudah tua renta, dan manusia kalau usianya panjang pasti akan sampai kepada titik itu, menjadi tua renta, termasuk kita. Maka dari itu tidak ada yang kita sombongkan jemaah.
Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Hidup ini berjalan begitu saja. Mau kaya, mau miskin, titiknya nanti kalau usianya panjang dia menjadi asy-syaikhul kabir, laki-laki yang sepuh tua. Bagaikan daun yang kering. Tadinya dia hijau jadi kering. Tadinya dia sehat, gue setiap hari tinju, lari macam-macam, gak bisa ngapa-ngapain. Yang tadinya dia cantik, habis semua. Ke situ arahnya hidup kita kalau usia kita panjang. Tapi kalau mati ya sudah selesai. Selesai sebelum tua. Tapi kalau seandainya ada yang sudah sepuh tua, boleh dia tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Abdullah bin Abbas berkata, "Asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'an an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina." Ini fatwa dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, dikeluarkan Imam Bukhari. Laki-laki yang tua, perempuan yang sudah sepuh, mereka berdua tidak mampu untuk puasa, boleh tidak puasa, tapi dia memberi makan dalam setiap hari satu orang miskin. Jadi dia tidak mengqadha. Jika bulan Ramadan saja tidak mampu puasa, apalagi di bulan Syawal. Tidak dituntut untuk diqadha, dia sudah tua, tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka dia mengganti, bayar fidyah. Demikian juga orang yang sakit, kata ulama fikih. Orang yang sakit, yang sifat sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka konsekuensinya apa? Dia selamanya tidak akan bisa puasa. Di bulan Ramadan dia sakit, tidak ada bedanya keadaannya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Tidak bisa diharapkan kesembuhannya, akan sakit terus menerus. Nah, yang seperti ini kata ulama, sama hukumnya dengan orang yang tua tadi itu, tidak bisa mengqadha puasanya, diganti dengan fidyah. Baik. Yang terakhir adalah perempuan yang hamil dan menyusui. Ada rukhsah dia untuk tidak berpuasa. Ini menurut penulis kitab Sifat Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali masalah dalam puasa ini sebenarnya, dan pernah kita bahas dalam Sunan At-Tirmidzi sebagiannya, tapi itu adalah usaha kita untuk mengulangi, murajaah kembali pelajaran yang telah kami sampaikan di sini, karena sebentar lagi kita akan menyongsong bulan yang sangat mulia, dan tentunya suatu amalan harus diingatkan kembali dengan ilmu, didasari dengan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Emang masalah ini berulang terus setiap tahun, tapi manusia itu sifatnya pelupa. Sama seperti salat dan wudu. 5 kali sehari kita salat wudu, tapi tetap ada masalah salat yang tidak kita ketahui. Masih ada dalil dalam wudu yang kadang samar, kita lupa, padahal 5 kali sehari. Bagaimana yang kalau setahun sekali seperti puasa? Akan sangat banyak masalah-masalah puasa yang kita lupa, yang kita tidak ketahui. Baik, naktafi bihada. Semoga Allah berkati majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.